Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Belajar Rendah Hati, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Yesus berkata, "Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya ada satu rabi, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak, "Para ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu." Ini berarti bahwa isi ajaran yang dikutip orang dari kitab suci sebagai sumber utama kebaikan adalah sungguh sebuah petunjuk kebenaran yang bermanfaat manakala kita lakukan. Yesus melanjutkan perkataannya, "Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya namun tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya." Yesus paham bahwa penilaian kita mudah tercampur antara ajaran kebenaran dengan praktiknya oleh penyampainya. Hal ini seringkali membuat kita keliru mencemooh ajaran kebenaran sebagai omong kosong, tidak mau mempelajarinya lebih lanjut karena kita terlanjur muak dengan perilaku guru palsu. Saudara-saudari terkasih, Yesus berkata, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Pernyataan Yesus tersebut menegaskan bahwa perilaku guru palsu yang sebaiknya tidak kita ikuti adalah perbuatannya untuk kemegahan diri sendiri. Yesus melanjutkan perkataannya, "Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias." Saudara-saudari terkasih, adalah seorang blogger yang gemar menulis apapun yang bersifat inspiratif. Ia merasa senang manakala tulisannya dibaca dan diapresiasi oleh banyak orang. Pada awalnya, batinnya dipenuhi oleh sukacita dan pujian syukur kepada Allah. Ia semakin terdorong untuk giat berkarya. Namun lama-kelamaan, batinnya mulai merasa lelah, terutama manakala jumlah pembaca
dan apresiasi tidak sesuai harapannya. Tanpa sadar, tulus hatinya beralih menjadi pamrih. Tanpa sadar, niat memberi manfaat bagi sesama pun tertutup oleh hasrat untuk tampil dan bernilai istimewa. Tanpa sadar, ia ingin berada di tempat yang lebih tinggi daripada sesama dan menuntut diperhatikan oleh mereka. Tanpa sadar, hasrat mencari perhatian dan menimba pujian telah menginjak gerakan hati nurani untuk melayani sesama dan mengabdi hanya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudari terkasih, Yesus berkata, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Manusia dianugerahi talenta. Mengikuti jejak kepemimpinan Yesus, kita bersedia menjalani proses tumbuh kembang talenta. Sebuah perjalanan jatuh bangun yang keras sampai menjadi mahir dan sukses. Pada saat demikian, seringkali muncul rasa bangga atas keberhasilan. Kita ditempa sehingga talenta kita berkilau dan bernilai tinggi seperti berlian. Pada saat demikian, kita juga mudah jatuh dalam perangkap ego dan keangkuhan. Alih-alih semakin bersyukur dan memuji Allah dengan semakin intens melayani sesama, kita justru bertindak sebaliknya. Kita malah senang diapresiasi, tidak tulus melayani, dan bahkan tersinggung saat kita tidak dilayani sebagaimana mestinya. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ada baiknya kita berhenti sejenak saat menyadari hati kita gundah. Dengan begitu, kita tidak terjebak untuk mengerahkan usaha berlebihan demi kepentingan ego. Hening membantu batin kita kembali bening. Mengakui kesombongan kembali membuka pintu belajar sebagai murid Yesus yang hanya menyembah Allah dan rela berkorban melayani sesama. Bagaimana belajar rendah hati? Maukah kita berhenti sejenak, mengakui kesombongan, serta kembali fokus menyembah Allah dan melayani sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu melalui firman pada hari ini. Kami akui, seringkali kami terjebak dalam hasrat menjadikan diri bernilai tinggi. Kami lupa dengan tujuan awal menempa diri, yaitu semata untuk semakin melambungkan pujian syukur dengan semakin intens berbagi. Ampunilah kesombongan kami. Izinkanlah kami kembali belajar menjadi murid-Mu dengan rendah hati melayani. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.